Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Curahan hati suami yang tersakiti oleh sifat dingin istrinya. Aku adalah Ardi. Seorang lelaki yang berusaha menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Usia pernikahanku sudah memasuki tahun ke-10 dan selama itu aku selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan kedua anakku, Naya dan Dava. Istriku Kirana adalah wanita yang dulu sangat aku kagumi. Dia lembut, penuh perhatian dan keibuan. Setidaknya begitulah dia sebelum segalanya berubah. Dulu, dia adalah tipe istri yang tak pernah absen menyambutku pulang dengan senyum dan sapaan hangat. Namun semua berubah sejak dia mengenal dunia media sosial, terutama TikTok. Awalnya, aku mendukung hobinya. Aku tahu dia menyukai dunia fashion dan senang berbagi gaya hidupnya. Aku pun tak keberatan ketika dia mulai mengunggah video OOTD atau tutorial makeup. Aku pikir itu hanya sebatas hiburan. Aku pikir itu tidak akan mengubah dirinya. Tapi aku salah. Semakin hari aku merasa Kirana semakin jauh. Dia mulai sibuk dengan ponselnya, lupa memasak untuk anak-anak, bahkan jarang menemani mereka belajar. Awalnya aku mencoba memaklumi. Aku pikir mungkin ini hanya fase. Mungkin dia hanya sedang menikmati dunia barunya. Tapi waktu terus berlalu dan perubahan itu semakin menjadi-jadi. Dava, anak sulung kami yang berusia 8 tahun mulai sering mengeluh, "Ayah, mama kapan masak lagi? Aku kangen makan masakan mama." Aku terdiam. Aku tahu terakhir kali Kirana memasak untuk kami sudah berbulan-bulan yang lalu. Dapur lebih sering sepi. Jika lapar, aku harus membeli makanan di luar atau memesan lewat aplikasi. Aku pun sering mengingatkan Kirana, tapi jawabannya selalu sama. "Nanti ya, aku sibuk syuting dulu." Naya, adik Dava yang baru 5 tahun, bahkan lebih sering menghabiskan waktu di rumah neneknya daripada di rumah sendiri. Aku tak bisa menyalahkan ibuku yang mengasihani cucunya. Namun, aku juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Kirana sudah terlalu jauh berubah. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyadarkan Kirana. Jika tidak, rumah tangga kami akan hancur. Ardi adalah pria berusia 35 tahun. Seorang suami yang bertanggung jawab dan ayah dari 2 anak. Sehari-hari ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik, mengurus berbagai pengiriman barang yang keluar masuk kota. Meski pekerjaannya menuntut banyak waktu dan tenaga, Ardi selalu berusaha untuk tetap hadir bagi keluarganya. Baginya, rumah adalah tempat ia bisa melepas lelah, tempat di mana ia bisa merasa tenang setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan. Ardi bukan pria yang pandai merangkai kata-kata manis, tapi ia mencintai keluarganya dengan tindakan. Ia tipe suami yang tak segan membantu istrinya di rumah, tipe ayah yang selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, meskipun tubuhnya lelah. Baginya, keluarga adalah prioritas utama. Lalu ada Kirana, istrinya. Wanita berusia 32 tahun itu adalah sosok yang dulu begitu dicintai Ardi sejak pertama kali mereka bertemu. Kirana adalah wanita lembut dengan senyum yang selalu berhasil menenangkan hati. Ia dulu seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Selalu memastikan suaminya makan dengan cukup, mengurus rumah dengan telaten, dan merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kirana bukan hanya cantik, tapi juga cerdas. Ia memiliki selera fashion yang bagus dan selalu tampil menarik meski hanya di rumah. Itulah salah satu hal yang dulu membuat Ardi jatuh cinta. Ia melihat Kirana sebagai wanita yang tidak hanya baik hati, tetapi juga mampu membuat suasana rumah selalu hangat. Mereka menikah 10 tahun lalu dalam sebuah pesta sederhana yang penuh kebahagiaan. Cinta mereka begitu besar, dan keduanya saling berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain dalam suka maupun duka. Awal pernikahan mereka berjalan begitu indah, penuh tawa dan kehangatan. Dari pernikahan itu,
lahirlah dua buah hati mereka. Dava, anak pertama mereka, kini berusia 8 tahun. Ia adalah anak yang cerdas dan periang, selalu ingin tahu banyak hal. Lalu ada Naya, adik Dava yang baru berusia 5 tahun, seorang gadis kecil manja yang selalu ingin dekat dengan ibunya. Ardi dan Kirana pernah menjadi pasangan yang sangat harmonis. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Ardi selain pulang ke rumah dan disambut oleh istri serta anak-anaknya dengan penuh cinta. Kirana selalu menyajikan teh hangat untuknya setiap ia pulang kerja, dan anak-anak selalu berebut duduk di pangkuannya sambil menceritakan kejadian di sekolah mereka. Rumah tangga mereka dulu begitu sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Ardi adalah pria berusia 35 tahun, seorang suami yang bertanggung jawab dan ayah dari 2 anak. Sehari-hari, ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik, mengurus berbagai pengiriman barang yang keluar masuk kota. Meski pekerjaannya menuntut banyak waktu dan tenaga, Ardi selalu berusaha untuk tetap hadir bagi keluarganya. Baginya, rumah adalah tempat ia bisa melepas lelah, tempat di mana ia bisa merasa tenang setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan. Ardi bukan pria yang pandai merangkai kata-kata manis, tapi ia mencintai keluarganya dengan tindakan. Ia tipe suami yang tak segan membantu istrinya di rumah. Tipe ayah yang selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, meskipun tubuhnya lelah. Baginya, keluarga adalah prioritas utama. Lalu ada Kirana, istrinya. Wanita berusia 32 tahun itu adalah sosok yang dulu begitu dicintai Ardi sejak pertama kali mereka bertemu. Kirana adalah wanita lembut dengan senyum yang selalu berhasil menenangkan hati. Ia dulu seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian, selalu memastikan suaminya makan dengan cukup, mengurus rumah dengan telaten, dan merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kirana bukan hanya cantik, tapi juga cerdas. Ia memiliki selera fashion yang bagus dan selalu tampil menarik meski hanya di rumah. Itulah salah satu hal yang dulu membuat Ardi jatuh cinta. Ia melihat Kirana sebagai wanita yang tidak hanya baik hati, tetapi juga mampu membuat suasana rumah selalu hangat. Mereka menikah 10 tahun lalu dalam sebuah pesta sederhana yang penuh kebahagiaan. Cinta mereka begitu besar dan keduanya saling berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain dalam suka maupun duka. Awal pernikahan mereka berjalan begitu indah, penuh tawa dan kehangatan. Dari pernikahan itu, lahirlah 2 buah hati mereka. Dava, anak pertama mereka, kini berusia 8 tahun. Ia adalah anak yang cerdas dan periang, selalu ingin tahu banyak hal. Lalu ada Naya, adik Dava yang baru berusia 5 tahun, seorang gadis kecil manja yang selalu ingin dekat dengan ibunya. Ardi dan Kirana pernah menjadi pasangan yang sangat harmonis. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Ardi selain pulang ke rumah dan disambut oleh istri serta anak-anaknya dengan penuh cinta. Kirana selalu menyajikan teh hangat untuknya setiap ia pulang kerja, dan anak-anak selalu berebut duduk di pangkuannya sambil menceritakan kejadian di sekolah mereka. Rumah tangga mereka dulu begitu sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Perubahan itu bermula dari sesuatu yang tampak sepele. Kirana mulai tertarik dengan media sosial, terutama TikTok. Awalnya, ia hanya mengunggah video-video sederhana tentang kesehariannya. Ardi tidak mempermasalahkannya. Ia justru senang melihat istrinya memiliki kesibukan yang menyenangkan. Namun, lambat laun, kebiasaan itu berubah menjadi obsesi. Kirana mulai sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan ponselnya. Ia merekam video hampir setiap hari, mulai dari tutorial makeup, outfit of the day, hingga tren joget-joget yang sedang viral. Semakin hari, ia semakin sibuk dengan dunia barunya. Pada awalnya, Ardi berpikir ini hanya fase. Ia percaya Kirana akan kembali seperti dulu, ketika ia masih memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Namun, kenyataan berkata lain. Kirana semakin terlarut dalam dunianya sendiri.
Ia mulai jarang memperhatikan anak-anaknya, bahkan sering lupa menyiapkan makanan untuk mereka. Dava mulai sering mengeluh. "Ayah, Mama kapan masak lagi? Aku kangen makan masakan Mama." Ardi terdiam. Ia tahu, terakhir kali Kirana memasak untuk mereka sudah berbulan-bulan yang lalu. Sekarang, dapur lebih sering sepi. Jika lapar, ia harus membeli makanan di luar atau memesan lewat aplikasi. Ardi sering mengingatkan Kirana, tetapi jawabannya selalu sama. "Nanti ya, aku sibuk syuting dulu." Naya, yang biasanya selalu ingin bermanja-manja dengan ibunya, kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah neneknya. Ardi tak bisa menyalahkan ibunya yang mengasihani cucunya. Namun, ia juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Kirana sudah terlalu jauh berubah. Setiap malam saat Ardi pulang kerja, ia mendapati Kirana masih sibuk dengan ponselnya. Ia duduk di ruang tengah, dengan wajah penuh semangat, membalas komentar dan membangun interaksi dengan pengikutnya di media sosial. Tak jarang, ia melakukan siaran langsung hingga larut malam, tanpa peduli dengan keadaan rumahnya sendiri. Ardi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia rindu pada sosok Kirana yang dulu. Istri yang selalu peduli, yang selalu menemaninya makan malam sambil berbincang ringan tentang hari mereka masing-masing. Kini, yang ada hanya seorang wanita yang lebih peduli dengan jumlah likes dan followers daripada keluarganya sendiri. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya hancur hanya karena obsesi Kirana terhadap dunia maya. Ardi ingin menyadarkan istrinya, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Ia harus menemukan cara agar Kirana menyesali perbuatannya. Jika tidak, ia takut kehilangan keluarganya selamanya. Malam itu, Ardi duduk di teras rumah dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke langit malam yang gelap, sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan yang terus berputar. Sejak kapan Kirana berubah seperti ini? Sejak kapan ia lebih peduli pada dunia maya daripada keluarganya sendiri? Pintu rumah masih terbuka. Dari dalam, terdengar suara Kirana berbicara dengan antusias, tertawa lepas, bercanda dengan para pengikutnya di siaran langsung TikTok. Wajahnya tampak lebih bahagia ketika menatap layar ponselnya dibanding saat ia bersama anak-anaknya atau bahkan suaminya sendiri. Ardi menghela napas panjang. Dulu, mereka selalu menghabiskan malam bersama, duduk di ruang keluarga sambil menonton film atau sekadar berbincang. Kini, semuanya terasa asing. Kehangatan yang dulu memenuhi rumah ini perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian dan keterasingan. Dava tiba-tiba muncul di depan pintu dengan wajah mengantuk. "Ayah, aku lapar," katanya dengan suara pelan. Ardi menoleh, merasa hatinya semakin perih. "Mama belum kasih kamu makan?" tanyanya meski ia tahu jawabannya. Dava menggeleng lemah. "Aku udah bilang ke Mama, tapi Mama sibuk. Katanya nanti, tapi aku udah ngantuk." Ardi menatap anak sulungnya dengan perasaan bersalah. Ia bangkit dari kursi, menuntun Dava masuk ke dapur, membuka lemari dan kulkas, mencari sesuatu yang bisa dimakan anaknya. Tidak ada makanan hangat. Tidak ada masakan rumah yang biasa Kirana buat dulu. Hanya ada roti dan beberapa potong keju. Dengan cekatan, Ardi menyiapkan roti isi sederhana dan menyodorkannya kepada Dava. "Makan ini dulu, besok ayah belikan makanan enak ya." Dava tersenyum kecil lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Ardi duduk di sampingnya, menatap putranya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ini bukan pertama kalinya Dava tidur dalam keadaan tidak kenyang karena ibunya terlalu sibuk dengan TikTok. Sementara itu, suara tawa Kirana masih terdengar dari ruang tengah. Ia masih sibuk berceloteh di depan kameranya, membalas komentar para pengikutnya yang semakin hari semakin banyak. Ardi mengepalkan tangannya. Sudah cukup. Ia tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Keesokan harinya, Ardi sengaja pulang lebih awal dari kantor. Ia berencana mengajak Kirana bicara serius, mencoba mencari solusi sebelum semuanya semakin berantakan. Saat masuk rumah, ia menemukan Naya duduk di lantai ruang tamu dengan boneka kesayangannya. Mata gadis kecil itu sembab, seperti habis menangis. "Naya, kenapa sayang?" Ardi berjongkok di depannya, mengusap pipi mungilnya yang masih basah.
Naya mengusap matanya dengan punggung tangan. Tadi aku minta mama nemenin main, tapi mama sibuk. Mama marah pas aku gangguin dia. Ardi merasakan dadanya semakin sesak. Ia berdiri, menoleh ke arah kamar mereka. Kirana ada di sana, pintu tertutup rapat. Mungkin sedang sibuk menyiapkan konten baru atau membalas pesan-pesan dari penggemarnya. Tanpa ragu, Ardi berjalan ke kamar, mengetuk pintu keras. Kirana, aku mau bicara. Tidak ada jawaban. Ardi membuka pintu tanpa menunggu izin. Benar saja, Kirana sedang duduk di depan cermin, sibuk menata rambutnya sambil sesekali melirik layar ponselnya. Ia tampak terkejut melihat Ardi masuk begitu saja. Ardi, aku lagi sibuk, katanya kesal. Sibuk? Suara Ardi naik 1 oktav. Anak-anak kamu kelaparan, Naya menangis karena kamu cuekin, dan kamu masih bilang sibuk. Kirana mendesah, meletakkan ponselnya di meja. Aku kan udah bilang, ini kerjaanku sekarang. Aku capek kalau harus diomelin terus, Ardi. Capek? Ardi tertawa pahit. Kamu tahu siapa yang capek? Anak-anak kita yang harus selalu mengerti kalau ibunya terlalu sibuk untuk mereka. Aku yang harus ganti peran jadi ayah sekaligus ibu, karena kamu lebih peduli sama layar ponsel daripada keluarga sendiri. Kirana mendengus kesal. Jadi maksudmu aku ibu yang buruk? Ardi menggeleng, menatap istrinya dengan kecewa. Aku nggak tahu lagi, Kirana. Kamu pikir sendiri. Apa yang lebih penting buatmu sekarang? Keluargamu atau media sosialmu? Kirana terdiam. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Tapi hanya sesaat. Ia menghela napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku cuma mau menjalani hidupku sesuai keinginanku, Ardi. Aku juga punya impian. Impian? Ardi menatapnya tajam. Impian macam apa yang membuat kamu lupa bahwa kamu punya anak-anak yang butuh perhatianmu? Suami yang selama ini selalu ada untukmu? Kirana tak menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung ponselnya dengan gelisah. Ardi menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Aku gak akan melarang kamu berkarya, Kirana. Tapi kalau kamu lebih memilih dunia maya daripada keluarga ini. Ia menggantungkan kalimatnya, lalu melangkah keluar dari kamar. Malam itu, Ardi tidur di ruang tamu. Ia ingin memberi Kirana waktu untuk berpikir. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa seolah sedang bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Sesuatu memberitahunya bahwa ini belum selesai. Pagi itu, Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya terasa berat, pikirannya masih dipenuhi dengan percakapan semalam. Matanya menatap langit-langit ruang tamu yang mulai diterangi cahaya matahari. Ia beranjak dari sofa, merapikan selimut seadanya, lalu berjalan menuju kamar anak-anak. Saat pintu terbuka, Ardi melihat Dava masih terlelap dengan wajah polosnya, sementara Naya tidur meringkuk di sisi tempat tidur dengan boneka kesayangannya. Hatinya terasa semakin berat. Anak-anaknya tidak seharusnya merasakan ini. Mereka tidak seharusnya tumbuh dengan seorang ibu yang lebih peduli pada layar ponselnya daripada kebahagiaan mereka. Ardi menarik napas panjang, mengusap wajahnya yang terasa panas oleh emosi yang ia tahan. Hari ini ia berjanji, Kirana harus sadar. Ia tidak akan lagi hanya menegur atau berharap istrinya berubah sendiri. Ardi melangkah ke dapur, menyiapkan sarapan seadanya untuk anak-anaknya. Di atas meja makan, ia melihat mangkuk-mangkuk kosong yang tidak terpakai sejak malam. Tidak ada jejak Kirana di dapur. Tidak ada aroma masakan yang biasa menyambut pagi mereka seperti dulu. Saat itu juga, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Kirana muncul dengan rambut panjangnya yang masih berantakan, tapi tangannya sudah menggenggam erat ponsel. Matanya tampak sedikit lelah, namun itu bukan karena mengurus rumah atau anak-anak, melainkan karena ia begadang dengan layar ponselnya. Ardi meletakkan gelas di meja dengan sedikit hentakan, cukup untuk menarik perhatian Kirana. Kita perlu bicara, katanya tegas. Kirana menghela napas, menatap Ardi dengan ekspresi bosan. Ardi, aku sibuk. Bisa nanti aja. Nggak ada nanti, Kirana. Suara Ardi bergetar, menahan amarah yang sudah lama ia pendam. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup memahami kamu, tapi kamu bahkan gak pernah sekalipun melihat anak-anakmu dengan mata yang sama seperti saat kamu menatap ponsel itu. Kirana mengangkat alisnya.
Kenapa sih kamu selalu membesar-besarkan hal ini? Aku kan masih di rumah, aku nggak pergi kemana-mana. Kamu cuma. Ardi mendekat, menatap Kirana dengan mata jam. Cuma mengabaikan anak-anak? Cuma lupa masakin mereka? Cuma nggak peduli kalau mereka nangis nyari kamu? Kamu tahu, Naya kemarin tidur dengan mata bengkak karena dia cuma pengen main sama ibunya. Kirana terdiam, tapi bukan karena merasa bersalah. Ia malah terlihat kesal. Ardi, aku lelah. Aku juga manusia. Aku juga butuh ruang buat diriku sendiri. Ruang buat dirimu sendiri? Ardi tertawa sinis, suaranya dipenuhi luka yang selama ini ia pendam. Sejak kapan kamu peduli sama perasaanmu sendiri, tapi nggak peduli sama anak-anak? Sejak kapan kamu jadi perempuan yang begitu egois, Kirana? Kirana menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena emosi. Jangan bicara seperti itu. Aku melakukan ini juga buat kita. Aku bisa menghasilkan uang dari sini, Ardi. Aku bisa bantu kamu. Aku nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga yang nggak punya kehidupan. Ardi terdiam sejenak, menatap istrinya dengan sorot mata yang berbeda. Seolah-olah wanita yang berdiri di depannya ini bukan Kirana yang ia nikahi 10 tahun lalu. Kamu pikir ini semua tentang uang? Suaranya terdengar lebih pelan, lebih dalam. Aku nggak pernah keberatan kalau kamu mau bekerja, Kirana. Aku nggak pernah mengekang kamu. Tapi pekerjaan macam apa yang membuat kamu kehilangan hati nurani? Pekerjaan macam apa yang membuat kamu lupa kalau kamu punya 2 anak yang membutuhkan kasih sayang ibunya? Kirana menggigit bibirnya, tapi ia tetap tak mau mengalah. Kamu nggak ngerti, Ardi. Aku akhirnya menemukan sesuatu yang membuatku merasa hidup. Aku nggak mau kehilangan ini. Ardi tertawa pahit. Jadi kamu lebih memilih dunia maya daripada dunia nyata? Kamu lebih memilih orang-orang asing yang bahkan gak benar-benar peduli sama kamu daripada anak-anak kita yang tiap malam nangis karena rindu? Kirana menunduk, jemarinya meremas ponselnya dengan erat. Tapi tetap, ia tak berkata apa-apa. Ardi menggeleng pelan. Baiklah, kalau itu yang kamu pilih. Ia mengambil napas dalam, berusaha menahan amarahnya yang sudah memuncak. Mulai sekarang, aku gak akan maksa kamu berubah. Tapi aku juga nggak akan membiarkan anak-anak terus hidup dalam ketidakpedulianmu. Kirana mendongak dengan ekspresi kaget. Maksudmu apa? Aku akan bawa Dava dan Naya, kata Ardi dingin. Kalau kamu nggak bisa jadi ibu yang baik untuk mereka, aku akan jadi ayah yang cukup untuk menutupi semuanya. Wajah Kirana memucat. Ia menatap Ardi dengan ketidakpercayaan. Kamu bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Ardi menatapnya tajam. Aku nggak akan biarkan mereka tumbuh dengan rasa kehilangan. Sementara ibunya ada di depan mereka, tapi sibuk dengan dunia yang bahkan bukan kenyataan. Kirana tercekat. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata Ardi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kekecewaan yang begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Kirana terpaku di tempatnya. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah tegang. Bibirnya sedikit bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Kamu nggak bisa lakukan ini, Ardi. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku ibunya. Ardi menatapnya tajam. Matanya dipenuhi luka dan kemarahan yang sudah lama ia pendam. Ibu macam apa yang bahkan nggak peduli kalau anak-anaknya kelaparan? Ibu macam apa yang nggak pernah ada saat mereka menangis? Yang lebih memilih layar ponselnya daripada menggendong anaknya sendiri? Kirana menggigit bibirnya. Matanya mulai memerah, tapi masih ada kebanggaan dalam dirinya yang menolak untuk mengalah. Aku bisa berubah. Aku cuma butuh waktu. Ardi tertawa kecil, namun tak ada kebahagiaan di dalamnya. Waktu? Berapa lama lagi? Dava dan Naya sudah cukup lama menunggu. Mereka sudah cukup lama berharap ibunya kembali. Tapi kamu selalu punya alasan, Kirana. Selalu saja ada nanti. Besok, atau aku sibuk. Aku sudah nggak percaya lagi. Kirana menggeleng, langkahnya maju selangkah. Aku nggak bisa hidup tanpa anak-anakku, Ardi. Ardi menatapnya dingin. Tapi selama ini kamu hidup seolah-olah mereka nggak ada. Kirana tersentak, seolah kalimat itu menghantam dadanya dengan keras.
Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar. Tapi hatinya tahu, ia tak bisa menyangkal kenyataan yang ada. Ardi mengambil napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tenang, tapi tetap menusuk. Aku nggak akan melarang kamu menemui mereka. Tapi sampai kamu benar-benar berubah, sampai kamu bisa membuktikan kalau kamu adalah ibu yang layak untuk mereka, aku yang akan mengurus mereka. Kirana menggeleng cepat. Tidak, Ardi, jangan lakukan ini. Aku masih ibu mereka, aku masih... Tapi kamu sudah lama bukan menjadi seorang ibu, Ardi memotong. Matanya tetap tajam. Ibu adalah seseorang yang ada untuk anak-anaknya. Seseorang yang mengasuh, menyayangi, dan melindungi. Kamu lebih memilih orang-orang di dunia maya yang bahkan nggak benar-benar peduli sama kamu. Air mata mulai mengalir di pipi Kirana. Ia terisak, tapi bukan hanya karena takut kehilangan anak-anaknya, melainkan karena untuk pertama kalinya ia menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah menjauh dari keluarganya sendiri. Aku cuma ingin punya sesuatu yang bisa membuatku bangga, Ardi. Aku nggak mau jadi perempuan yang hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga. Aku mau orang-orang melihat aku. Aku mau merasa dihargai. Ardi menatapnya lama. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya antara kemarahan, kekecewaan, dan sedikit iba. Kamu pikir Dava dan Naya nggak bisa membuat kamu bangga? Suaranya kini lebih pelan, lebih dalam. Kamu pikir mereka nggak cukup berharga untuk kamu perjuangkan? Kirana terisak makin keras, tangannya gemetar. Bukan itu maksudku. Tapi itulah yang kamu lakukan, Ardi menghela napas panjang. Aku nggak akan memohon lagi, Kirana. Aku sudah cukup bicara, sudah cukup berharap. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kirana menunduk, genggaman tangannya di ponsel semakin erat. Tapi kali ini bukan karena kecanduan, melainkan ketakutan. Pikirannya kacau. Bayangan kehilangan anak-anaknya menghantui benaknya. Suara langkah kaki kecil terdengar dari arah tangga. Dava dan Naya berdiri di sana. Wajah mereka mengantuk, tapi ada ketakutan di mata mereka. Mereka telah mendengar semuanya. Mama, suara Dava bergetar. Apa Mama nggak sayang sama kami lagi? Hati Kirana seketika remuk. Ia melangkah cepat mencoba meraih Dava, tapi anak itu mundur selangkah. Mata polosnya dipenuhi kebingungan dan luka. Aku sayang kalian. Kirana terisak. Mama. Tapi ia tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Naya memeluk Dava erat. Wajahnya bersembunyi di dada kakaknya. Ardi melihat itu dan rasa sakit kembali mengiris hatinya. Aku akan beri kamu waktu untuk berpikir, Kirana. Suaranya tenang, tapi dingin. Kalau kamu benar-benar mencintai mereka, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Kirana menangis semakin keras. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan semua ini. Tapi untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Kirana jatuh berlutut di lantai. Ponsel yang selama ini tak pernah lepas dari tangannya, kini tergeletak begitu saja di sampingnya. Air mata yang mengalir deras di pipinya memburamkan pandangannya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa takut kehilangan anak-anaknya, melainkan kesadaran bahwa selama ini ia yang telah menjauh dari mereka. Dava dan Naya masih berdiri di tangga. Tubuh kecil mereka bergetar, ketakutan akan sesuatu yang mereka sendiri belum sepenuhnya pahami. Tatapan Dava penuh luka, seperti anak yang baru saja kehilangan kepercayaan pada ibunya sendiri. Ardi melangkah mendekati mereka, lalu berlutut agar sejajar dengan anak-anaknya. Ia mengulurkan tangan, mengusap lembut kepala Naya yang masih bersembunyi di balik punggung kakaknya. Naya, Dava, ayo sini. Suara Ardi lembut, tapi syarat emosi. Dava menoleh sekilas ke arah Kirana yang masih menangis terseduh di lantai, sebelum akhirnya melangkah ke arah ayahnya. Naya mengikuti, meskipun ia masih tampak ragu. Mama. Suara Naya lirih hampir tak terdengar. Kirana mengangkat wajahnya yang sembab, menatap anak-anaknya dengan penuh penyesalan. Tangannya terangkat, ingin meraih mereka, ingin menarik mereka ke dalam pelukannya, tapi langkah mereka tetap menuju Ardi. Ardi berdiri, lalu menuntun mereka masuk ke kamar. Kirana tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tak memiliki tenaga lagi. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana anak-anaknya yang dulu selalu mencarinya,
kini lebih memilih berlindung di pelukan ayah mereka. Lalu pintu kamar tertutup. Kirana memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Selama ini ia mengira bahwa mimpinya adalah segalanya. Bahwa menjadi seseorang yang dikenal banyak orang, dihormati dan dikagumi oleh ribuan pengikut di dunia maya adalah sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Tapi apa gunanya semua itu jika pada akhirnya orang-orang yang benar-benar berarti justru menjauh darinya? Suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Biasanya Kirana akan segera meraihnya, membalas komentar atau mengecek berapa banyak like yang ia dapatkan. Tapi kali ini ia tak peduli. Ia bahkan tak ingin melihat ponsel itu lagi. Malam semakin larut, tapi rumah terasa begitu sunyi. Tak ada suara tawa anak-anaknya. Tak ada rengekan Naya yang meminta Kirana menyisir rambutnya sebelum tidur. Tak ada suara Dava yang meminta didongengi. Semua itu telah hilang, dan Kirana baru menyadarinya sekarang. Ia bangkit dengan langkah tertatih, berjalan menuju kamar mereka. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu, tapi ia ragu. Apakah ia masih pantas masuk? Akhirnya ia hanya menyandarkan dahinya ke pintu, membiarkan air matanya kembali mengalir. "Aku minta maaf," bisiknya, tapi tak ada jawaban. Di dalam kamar, Ardi duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap kepala Dava yang sudah terlelap. Naya masih terjaga, matanya sayu tapi penuh kebingungan. "Ayah, mama jahat ya?" tanyanya polos. Ardi tersentak, hatinya terasa dihantam sesuatu yang berat. Ia menarik napas panjang, lalu memeluk putrinya erat. "Mama nggak jahat sayang, mama cuma lupa bagaimana caranya jadi ibu." Naya mengangguk kecil lalu memejamkan matanya. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ia berbisik, "Aku kangen mama." Ardi memejamkan matanya erat-erat, menahan sesak yang mulai memenuhi dadanya. Sementara itu, Kirana masih berdiri di depan pintu mendengar semuanya. Tangannya mengepal, kuku-kukunya menekan telapak tangannya sendiri, menahan isakan yang nyaris pecah. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan keluarganya. Kirana masih berdiri di depan pintu kamar anak-anaknya. Tak berani bergerak, tak berani mengetuk. Dadanya terasa sesak dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Di dalam kamar, Ardi masih terjaga meski Dava dan Naya telah tertidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit, pikirannya melayang jauh. Hatinya masih dipenuhi amarah dan kekecewaan, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, kesedihan. Dulu, ia mencintai Kirana dengan segenap hatinya. Ia menikahinya bukan hanya karena cinta, tapi karena ia melihat sosok wanita yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Wanita yang selalu menomorsatukan keluarganya. Wanita yang dulu rela begadang semalaman demi memastikan Dava tidak demam lagi. Wanita yang dulu selalu tersenyum hangat saat menyisir rambut Naya sebelum tidur. Tapi sekarang, Kirana bukan lagi wanita yang ia kenal. Ardi menarik napas panjang. Tidak. Kirana masih orang yang sama. Hanya saja, ia tersesat. Tapi apakah masih ada jalan untuk kembali? Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia terduduk di ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Rumah terasa begitu sunyi. Dulu, ia selalu mengeluh karena suara anak-anaknya terlalu berisik. Karena mereka selalu memanggilnya setiap saat, bahkan untuk hal-hal kecil. Dulu, ia merasa terganggu dengan rengekan Naya yang ingin ditemani tidur atau keluhan Dava yang minta dibuatkan bekal khusus ke sekolah. Kini, ia merindukan semua itu. Ia menatap ponselnya yang masih tergeletak di meja. Notifikasi terus berdatangan, like, komentar, pesan dari pengikutnya. Biasanya, ia akan merasa bangga melihat jumlahnya terus bertambah. Tapi kini semua itu terasa kosong. Dengan tangan gemetar, Kirana mengambil ponsel itu dan buka galeri. Ia melihat foto-fotonya, video-video yang pernah ia unggah. Semuanya terlihat sempurna. Senyuman lebar, pos yang menarik, sorot mata penuh percaya diri. Tapi saat ia menggulir layar lebih jauh ke belakang, ia menemukan foto-foto lama. Foto saat Dava pertama kali belajar naik sepeda, wajahnya penuh kegembiraan saat Kirana mengabadikan momennya. Foto Naya yang tertidur di dada Kirana saat masih bayi.
Foto keluarga mereka saat berlibur ke pantai, di mana Ardi dan anak-anaknya tertawa lepas, sementara Kirana memeluk mereka erat. Kirana menutup mulutnya, bahunya mulai bergetar. Sejak kapan ia berubah? Sejak kapan ia lebih memilih dunia maya daripada dunia nyata? Air matanya jatuh lagi, membasahi layar ponselnya. Perlahan, tangannya terulur ke ikon aplikasi media sosialnya, lalu menekannya dengan lama sampai muncul pilihan hapus. Ia ragu. Jemarinya gemetar, tapi kemudian wajah Dava dan Naya terbayang di benaknya. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol itu. Aplikasi itu menghilang. Tapi bukan hanya aplikasinya yang hilang, beban di dadanya pun perlahan mulai terasa lebih ringan. Tapi apakah ini cukup? Tidak, ia harus melakukan lebih dari ini. Ia harus mendapatkan keluarganya kembali. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak, memastikan semuanya sudah siap sebelum membangunkan mereka. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dapur terlihat lebih rapi dari biasanya. Dan di meja makan, ada sepiring nasi goreng hangat yang tidak ia buat. Alisnya berkerut. Saat itu juga, Kirana muncul dari dapur. Wajahnya masih pucat, matanya bengkak karena menangis semalaman. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat. Rasa bersalah. Aku. Kirana menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku masak buat kalian. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap istrinya lama, mencoba mencari tahu apakah ini hanya sesaat atau benar-benar dari hati. Dava dan Naya muncul dari kamar, masih mengantuk. Saat mereka melihat Kirana berdiri di dapur, keduanya terdiam. Kirana tersenyum kecil meski air matanya hampir jatuh lagi. Selamat pagi, sayang. Mama bikin sarapan. Dava tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap ibunya dengan hati-hati, seolah masih tidak percaya. Tapi Naya, dengan kepolosannya, langsung berlari ke arah Kirana dan memeluknya erat. Mama! Tubuh Kirana menegang. Tangannya terangkat, ragu-ragu sebelum akhirnya ia memeluk putrinya erat. Air matanya jatuh di rambut Naya. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Dava masih diam, menatap piring di meja, lalu kembali ke wajah ibunya. Mama beneran masak ini. Kirana mengangguk, suaranya bergetar. Maaf ya. Maaf karena Mama terlalu lama mengabaikan kalian. Dava tidak menjawab, tapi ada sesuatu di matanya yang perlahan melunak. Ardi memperhatikan semuanya dalam diam. Ia masih belum bisa sepenuhnya percaya, tapi melihat bagaimana Kirana mencoba, setidaknya itu adalah awal. Mereka duduk bersama di meja makan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sarapan pagi itu terasa berbeda, bukan karena rasa makanannya, tapi karena ada sesuatu yang mulai kembali hadir di antara mereka. Kehangatan yang hampir hilang. Tapi Ardi tahu ini belum selesai. Perjalanan Kirana untuk kembali menjadi seorang ibu baru saja dimulai. Dan ia ingin percaya meski hatinya masih menyimpan luka, bahwa mungkin, hanya mungkin, Kirana benar-benar akan berubah. Setelah pagi itu, Kirana berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya. Ia mulai lebih sering berada di rumah, menyiapkan makanan, membantu Dava dengan tugas sekolahnya, dan membacakan dongeng untuk Naya sebelum tidur. Tapi satu hal yang Kirana sadari, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, kepercayaan tidak bisa didapatkan kembali dalam semalam. Dava masih menjaga jarak. Meskipun ia tidak menolak keberadaan Kirana, ada ketidakpercayaan di matanya yang membuat hati Kirana semakin sakit. Namun yang paling sulit dihadapi adalah Ardi. Suaminya itu tidak lagi memperlakukannya seperti dulu. Jika dulu ada kelembutan dalam tatapan Ardi, kini yang ada hanya kehati-hatian. Jika dulu mereka bisa bercanda dan berbicara panjang lebar, kini setiap percakapan terasa canggung, dan itu menyiksa Kirana. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Kirana mencoba mendekati Ardi yang sedang duduk di ruang tamu, menatap layar laptopnya. Ardi, panggilnya pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus ke layar laptopnya. Aku boleh bicara sebentar? Kirana bertanya lagi, kali ini suaranya lebih hati-hati. Ardi menghela napas, lalu menutup laptopnya. Apa? Kirana menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian.
Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakiti kalian. Tapi, bisakah kita mulai lagi dari awal? Tatapan Ardi tetap datar. Mulai dari awal? Iya, Kirana menatapnya penuh harap. Aku ingin memperbaiki semuanya, Art. Aku ingin jadi istri yang baik untukmu, ibu yang baik untuk anak-anak kita. Ardi tertawa kecil, tapi tawa itu penuh kepahitan. Kamu pikir semudah itu, Kirana? Kirana terdiam. Kamu meninggalkan aku, Kirana. Suara Ardi semakin berat, matanya penuh luka yang selama ini ia tahan. Bukan secara fisik, tapi kamu meninggalkan aku di dalam pernikahan ini sendirian. Aku berjuang sendiri. Aku mencoba mengerti, mencoba bersabar, mencoba bertahan. Tapi kamu bahkan tidak melihatku. Kirana menggigit bibirnya, matanya mulai panas. Kamu pikir aku nggak terluka? Lanjut Ardi. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang selama ini ia pendam. Kamu pikir aku nggak lelah? Setiap malam aku tidur sendirian sementara kamu sibuk dengan dunia maya. Aku makan sendirian, aku urus anak-anak kita sendirian. Aku melihat Dava dan Naya menangis karena ibunya lebih memilih orang-orang asing di internet daripada mereka. Dan sekarang, kamu mau mulai dari awal begitu saja. Kirana menunduk. Air matanya jatuh. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Ardi menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Kirana, aku nggak bisa percaya sama kamu semudah itu. Tapi aku mencoba, Ard. Suara Kirana bergetar. Aku udah hapus akun media sosialku. Aku udah berhenti main TikTok. Aku berusaha buat kembali jadi ibu untuk anak-anak kita. Dan kamu pikir itu cukup? Ardi menatapnya tajam. Kamu pikir hanya dengan menghapus akunmu semua bisa kembali seperti dulu? Kirana terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Ardi bahwa ia benar-benar telah berubah, tapi kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. Ardi menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. Aku nggak tahu, Kirana. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa melihatmu sebagai istri yang dulu aku cintai. Hati Kirana mencelos. Ia menatap Ardi dengan mata membesar, seolah baru saja mendengar sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Kamu, suaranya tercekat. Kamu nggak cinta lagi sama aku? Ardi tidak menjawab. Tapi diamnya sudah lebih dari cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Kirana terisak, bahunya bergetar. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Ardi karena mengatakan hal itu. Tapi bagaimana bisa? Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi, Kirana berusaha menahan tangisnya. Apa ini berarti pernikahan kita sudah selesai? Ardi menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, Aku nggak tahu, Kirana. Aku benar-benar nggak tahu. Malam itu untuk pertama kalinya, Kirana benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan kali ini, ia tak yakin apakah ia masih bisa mendapatkannya kembali. Malam itu, setelah percakapan menyakitkan dengan Ardi, Kirana duduk termenung di kamar. Hatinya terasa seperti diremas. Ia pikir dengan menghapus akun media sosialnya, dengan berhenti dari dunia maya yang selama ini menyita waktunya, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi kenyataannya, semua tidak sesederhana itu. Kepercayaan Ardi telah runtuh. Cinta yang dulu begitu besar kini berubah menjadi keraguan. Kirana mengusap wajahnya, mencoba menahan tangis. Ia tahu bahwa memperbaiki semuanya tidak akan mudah. Tapi apakah ia harus menyerah begitu saja? Dia telah kehilangan banyak hal karena kesalahannya sendiri. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak ingin kehilangan keluarganya sepenuhnya. Ia harus berjuang, meskipun Ardi belum bisa percaya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Kirana terus berusaha menjadi ibu yang lebih baik untuk Dava dan Naya. Ia mengantar mereka ke sekolah, menyiapkan makanan kesukaan mereka, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Tapi luka yang ia buat terlalu dalam. Dava masih menjaga jarak. Meskipun ia menjawab setiap pertanyaan ibunya, ada jeda di antara responsnya, seolah ia masih ragu untuk membuka hatinya kembali. Naya lebih mudah luluh, tapi gadis kecil itu tetap sering mencari Ardi lebih dulu daripada dirinya. Sementara itu, Ardi tetap dingin. Ia tidak kasar atau memperlakukan Kirana dengan buruk, tapi ia juga tidak menunjukkan kehangatan seperti dulu.
Setiap interaksi mereka hanya sebatas kewajiban, tanpa ada lagi kelembutan di dalamnya. Sampai suatu malam, Kirana menemukan Ardi duduk sendirian di teras rumah, menatap langit dengan pandangan kosong. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan. Ardi tidak langsung menjawab, tapi ia tidak juga menolak. Kirana pun duduk di sampingnya, menjaga jarak, menyadari bahwa hubungan mereka kini tidak lagi seperti dulu. Mereka diam cukup lama, hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam. Akhirnya Kirana memberanikan diri untuk berbicara. "Ardi, aku ingin bertanya sesuatu." Ardi tetap menatap lurus ke depan. "Apa?" "Seandainya aku lebih cepat sadar, seandainya aku nggak terlalu terlena dengan media sosial, apakah kita masih akan baik-baik saja?" Ardi menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku nggak tahu, Kirana. Yang aku tahu, kamu memilih sesuatu yang lain daripada keluargamu." "Tapi aku nggak bermaksud begitu." Suara Kirana melemah. "Memang nggak ada yang pernah berniat untuk menyakiti." Ardi menoleh, menatap Kirana dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Tapi niat saja nggak cukup. Yang aku lihat selama ini adalah tindakanmu, bukan niatmu." Kirana menggigit bibirnya. "Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Apa aku nggak punya kesempatan sama sekali untuk memperbaiki semuanya?" Ardi terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Aku nggak bisa pura-pura kalau aku masih bisa melihatmu dengan cara yang sama seperti dulu. Tapi..." Kirana menahan napas, menunggu kelanjutannya. "Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau aku ingin menyerah," lanjut Ardi. "Aku hanya butuh waktu." Kirana menatapnya, matanya kembali memanas. "Berapa lama?" "Aku nggak tahu," jawab Ardi jujur. "Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, jangan lakukan ini hanya untukku. Lakukan ini karena kamu memang ingin jadi istri dan ibu yang lebih baik. Jangan hanya karena kamu takut kehilangan aku." Kirana menunduk, menyadari bahwa Ardi benar. Ia tidak boleh berubah hanya karena ingin mempertahankan pernikahan ini. Ia harus berubah karena ia benar-benar ingin menjadi lebih baik. Beberapa minggu berlalu. Kirana tetap berusaha, meski ia tahu semuanya masih belum sepenuhnya membaik. Namun suatu hari, Kirana melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar tersadar. Ia sedang menjemur pakaian di halaman ketika ia mendengar suara Dava dan Naya berbicara di kamar. Awalnya ia tidak berniat menguping, tapi suara Dava yang lirih membuatnya terhenti. "Kamu percaya nggak kalau Mama udah berubah?" Naya terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku pengen percaya, tapi aku takut Mama berubah lagi." Kirana merasa jantungnya seperti diremas. Dava menghela napas. "Aku juga takut, Nay. Aku takut nanti kita jadi kecewa lagi." Tanpa sadar, air mata Kirana mengalir. Itu bukan hanya tentang Ardi. Anak-anaknya pun telah kehilangan kepercayaan padanya. Saat itu juga, Kirana bersumpah dalam hati. Ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha, berapapun waktu yang dibutuhkan. Karena kali ini ia ingin berubah, bukan karena ketakutan akan kehilangan keluarganya, tapi karena ingin menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dan meskipun Ardi belum bisa sepenuhnya menerimanya kembali, ia akan tetap berjuang. Karena ia sadar, kepercayaan yang telah hilang tidak bisa kembali dalam sekejap. Itu harus dibangun perlahan, batu demi batu, usaha demi usaha. Dan ia siap untuk melakukannya. Hari-hari terus berlalu, dan Kirana tetap berusaha membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Namun luka yang ia tinggalkan pada keluarganya begitu dalam. Ardi masih menjaga jarak, Dava masih sulit membuka hatinya, dan Naya, meskipun lebih sering tersenyum, masih ada ketakutan di matanya. Suatu malam saat Ardi pulang lebih larut dari biasanya, Kirana menunggunya di ruang makan. Ia telah menyiapkan makan malam, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena lebih sibuk dengan dunia maya. Begitu Ardi masuk, ia tampak terkejut melihat Kirana yang duduk menunggu. "Kamu belum tidur?" tanyanya, melepas jaketnya. "Aku mau makan bareng kamu," jawab Kirana pelan. Ardi menatap meja makan yang telah tertata rapi dengan 2 piring berisi makanan kesukaannya.
Ia tidak berkata apa-apa, tapi Kirana bisa melihat bahwa pria itu ragu. Akhirnya dengan langkah pelan, Ardi menarik kursi dan duduk. Mereka makan dalam diam. Suara dentingan sendok dan garpu menjadi satu-satunya yang terdengar. Kirana berusaha untuk tidak merasa canggung, tapi kenyataan bahwa mereka dulu sering bercanda saat makan malam dan kini suasana begitu dingin membuatnya semakin sedih. Setelah beberapa menit, Kirana akhirnya berbicara. Ardi, apa kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Ardi terdiam, menatap makanannya. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu, menyakiti anak-anak kita, tapi aku nggak mau kehilangan keluarga ini, Ard. Ardi meletakkan sendoknya dan mengusap wajahnya. Aku juga nggak mau kehilangan keluargaku, Kirana, katanya akhirnya. Tapi aku nggak bisa pura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Kirana menelan ludah. Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Ardi menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Kirana. Yang aku tahu rasa sakit ini masih ada. Dan aku butuh waktu. Kirana menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Saat itu juga ponsel Ardi berbunyi. Ardi mengambilnya dari sakunya dan melihat nama yang tertera di layar. Seketika ekspresinya berubah. Kirana memperhatikan itu dengan hati berdebar. Siapa? Tanyanya pelan. Ardi ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, Nadia. Kirana merasa dadanya seperti dihantam sesuatu. Nadia? Nama itu tidak asing baginya. Nadia adalah teman kantor Ardi, seseorang yang sering ia lihat mengomentari unggahan suaminya di media sosial sebelum ia menghapus akun-akunnya. Kirana mencoba tersenyum meski ia merasa hatinya mencelos. Kenapa dia menelepon malam-malam begini? Ardi menatapnya sebentar, lalu mengangkat teleponnya. Aku angkat dulu, katanya singkat sebelum beranjak keluar rumah. Kirana hanya bisa duduk terpaku. Pikirannya berkecamuk. Apakah Ardi sudah memiliki seseorang yang lain? Apakah selama ini, di saat dirinya sibuk dengan dunianya sendiri, Ardi menemukan kenyamanan pada orang lain? Kirana mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu, tapi hatinya terus gelisah. Lama Ardi berada di luar, berbicara dengan Nadia. Suaranya terlalu pelan untuk bisa didengar, tapi Kirana tahu percakapan itu bukan sekadar urusan pekerjaan biasa. Saat Ardi kembali masuk, Kirana tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Ardi menatapnya sejenak. "Hal penting. Apa itu tentang pekerjaan?" Ardi tidak langsung menjawab, dan diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Kirana merasa napasnya semakin berat. Ardi, suaranya bergetar. Kamu masih mencintaiku kan? Ardi terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Aku nggak tahu. Jawaban itu menghantam Kirana seperti badai. Ia menatap suaminya, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi yang ia temukan hanya kehampaan. Kirana tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya yang telah berubah. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin telah Ardi pendam selama ini. Malam itu Kirana menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya ia takut bahwa penyesalannya mungkin datang terlambat. Malam itu Kirana tidak bisa tidur. Kata-kata Ardi terus terngiang di kepalanya. Aku nggak tahu. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. Bahkan itu lebih menyakitkan daripada jika Ardi mengatakan langsung bahwa ia sudah tidak mencintainya lagi. Pikiran tentang Nadia semakin mengusik batinnya. Siapa sebenarnya wanita itu bagi Ardi? Apakah hanya sekadar teman kantor atau ada sesuatu yang lebih? Kirana berusaha menepis pikiran-pikiran buruk itu, tapi hatinya semakin gelisah. Ia tidak bisa hanya diam dan menunggu semuanya hancur. Keesokan paginya, Kirana mencoba bertindak seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, dan tetap bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi pikirannya masih penuh dengan Nadia. Saat Ardi bersiap berangkat kerja, Kirana memberanikan diri bertanya, Nadia itu siapa buat kamu, Ardi? Ardi yang sedang memakai jam tangannya terhenti sejenak. Aku sudah bilang dia teman kantor. Kalau cuma teman kantor, kenapa kamu terlihat ragu saat aku tanya semalam? Ardi menghela napas. Kirana, kita nggak perlu membicarakan ini sekarang. Tapi aku harus tahu, suara Kirana bergetar. Aku punya hak untuk tahu. Ardi menatapnya dalam.
Dan kamu punya hak untuk tahu setelah semua yang kamu lakukan selama ini. Kirana tercekat. Aku nggak pernah menduakan kamu, Kirana. Lanjut Ardi, suaranya lebih dingin. Tapi aku juga manusia. Selama ini aku sendirian dalam pernikahan ini. Kamu pikir aku nggak butuh seseorang untuk sekadar mendengar? Kirana merasakan hatinya semakin sakit. Jadi, kamu cerita ke Nadia? Tanyanya dengan suara lirih. Ardi tidak menjawab. Tapi tatapannya cukup memberikan jawaban. Kirana merasa tubuhnya melemas. Jadi, selama ini saat ia sibuk dengan kehidupannya sendiri di dunia maya, Ardi berbagi kisahnya dengan wanita lain. Apakah itu salahnya juga? Apa kamu menyukainya? Tanya Kirana pelan, nyaris berbisik. Ardi tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berkata, "Aku nggak tahu." Jawaban itu membuat Kirana kehilangan keseimbangan. Ia merasa dadanya sesak, seakan dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ardi. Kirana mencoba menahan air matanya. "Aku mohon, jangan lakukan ini." Ardi mengepalkan tangannya seolah menahan sesuatu. "Aku nggak melakukan apapun, Kirana." "Tapi kamu membiarkan seseorang masuk dalam hidupmu saat aku masih di sini." Suara Kirana meninggi. Ardi memejamkan matanya sejenak lalu menatap Kirana dengan sorot tajam. "Dan apa kamu ingat bagaimana rasanya saat aku memohon perhatianmu, tapi kamu lebih memilih dunia maya? Apa kamu ingat bagaimana aku menunggumu pulang ke dunia nyata?" Kirana terdiam. Ardi menghela napas berat lalu mengambil tasnya. "Aku nggak mau bertengkar sekarang. Aku berangkat." Tanpa menunggu jawaban, Ardi keluar meninggalkan Kirana yang berdiri terpaku. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Kirana tidak bisa fokus sepanjang hari. Ia merasa begitu hancur. Saat ia menjemput anak-anak dari sekolah, Dava dan Naya berbicara riang tentang hari mereka. Tapi Kirana hanya bisa tersenyum tipis. Namun perasaan gelisahnya semakin memuncak saat malam tiba dan Ardi belum juga pulang. Kirana mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Hatinya semakin tak karuan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Ardi masih di kantor, mungkin ada lembur, mungkin ponselnya sedang mati. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 10 malam dan Ardi belum juga pulang, pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan buruk. Dan saat ia akhirnya membuka galeri foto lama di ponselnya, melihat semua kenangan mereka dulu, sesuatu dalam dirinya semakin hancur. Ia telah menyia-nyiakan Ardi selama ini. Dan sekarang mungkin ia akan benar-benar kehilangannya. Pukul 11 malam, Ardi akhirnya pulang. Begitu pintu terbuka, Kirana langsung berdiri menatap suaminya dengan campuran lega dan ketakutan. "Kamu dari mana?" Suaranya bergetar. Ardi melepas sepatunya tanpa menatap Kirana. "Lembur." "Kamu bohong." Kirana mendekatinya. "Aku coba hubungi kamu berkali-kali, tapi kamu nggak jawab." Ardi menghela napas. "Aku butuh waktu sendiri." Kirana menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah dan kesedihannya. "Kamu bersama Nadia?" Ardi terdiam sesaat sebelum menjawab. "Iya." Jawaban itu seperti tamparan bagi Kirana. "Apa yang kalian lakukan?" Tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kirana, aku nggak melakukan hal yang kamu pikirkan." Suara Ardi terdengar lelah. "Aku cuma butuh seseorang untuk bicara." "Tapi kenapa bukan aku?" Suara Kirana meninggi. "Kenapa kamu lebih memilih Nadia daripada bicara denganku?" Ardi menatapnya tajam. "Kamu yang dulu nggak pernah memilih aku, Kirana." Kirana tercekat. "Kamu selalu ada untuk followersmu, untuk dunia mayamu, tapi tidak untuk aku." Suara Ardi mulai bergetar karena emosi yang tertahan. "Dan sekarang, ketika aku sudah terlalu lelah menunggu, kamu baru menyadari kesalahanmu." Air mata Kirana mengalir. "Aku tahu aku salah." Suaranya melemah. "Tapi aku mohon Ard, jangan jatuhkan aku seperti ini." Ardi menatapnya lama. "Aku nggak ingin menjatuhkan kamu, Kirana. Tapi aku juga nggak tahu apakah aku masih bisa berdiri di sampingmu seperti dulu." Malam itu, Kirana menangis sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ia mungkin telah kehilangan Ardi selamanya. Malam terasa begitu panjang bagi Kirana. Ia duduk di sudut kamar, memeluk kedua lututnya sambil menatap kosong ke arah jendela. Hatinya terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Kata-kata Ardi masih menggema di kepalanya.
Aku juga nggak tahu apakah aku masih bisa berdiri di sampingmu seperti dulu. Itu lebih dari sekadar kalimat. Itu seperti vonis yang menyatakan cinta mereka perlahan sekarat. Kirana mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Dulu, ia begitu sibuk dengan dunia maya. Setiap notifikasi di ponselnya lebih penting daripada suara suaminya yang memanggil dari ruang tamu. Setiap komentar di TikTok lebih menarik daripada tawa anak-anaknya. Dan sekarang, ketika ia akhirnya menyadari betapa berharganya keluarganya, semuanya sudah terlambat. Esok paginya, Kirana bangun dengan mata sembab. Namun, ia tetap mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia memasakkan sarapan untuk Ardi dan anak-anak, berharap bisa memulai kembali sesuatu yang lebih baik. Dava dan Naya duduk di meja makan, menikmati roti dan susu mereka. Tapi Ardi hanya mengambil secangkir kopi dan bersiap pergi. Kirana memberanikan diri bertanya, "Kamu nggak sarapan dulu?" Ardi menggeleng tanpa menatapnya. "Nggak sempat." "Tapi kamu butuh makan, Ard." "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Kirana merasakan dadanya semakin sesak. Ardi dulu selalu menikmati sarapan buatannya. Dulu, pria itu bahkan sering mencuri gigitan dari piringnya sambil bercanda. Tapi sekarang, bahkan untuk duduk dan makan bersamanya pun Ardi enggan. Setelah Ardi pergi, Kirana duduk termenung. Ia menatap kursi kosong di depannya dan menyadari satu hal. Dulu ia yang selalu mengabaikan keberadaan Ardi. Sekarang Ardi yang mengabaikannya. Dan rasanya sakit sekali. Hari itu, Kirana duduk di dalam kamar, membuka ponselnya, dan mulai melihat kembali akun media sosial yang telah ia tinggalkan. Ia melihat semua video yang dulu ia buat. Betapa ia terlihat begitu bahagia di depan kamera. Betapa ia tertawa lepas, bercanda dengan followersnya, memberikan tips-tips kecantikan ikut tren yang sedang viral. Dan saat ia scroll ke bawah, ada satu video yang membuat hatinya mencelos. Itu video ulang tahun pernikahannya bersama Ardi. Di sana Ardi terlihat begitu tulus menatapnya. Sementara ia sendiri lebih sibuk mengarahkan kamera agar mendapatkan angle terbaik. Tepat di bagian akhir video, Kirana ingat saat Ardi hendak mengecup keningnya. Tapi ia justru sibuk melihat komentar yang masuk. Kirana menutup mulutnya, matanya mulai manas. Ia telah mengabaikan begitu banyak hal penting dalam hidupnya. Dulu, ia merasa bahwa dunia maya adalah segalanya. Bahwa eksistensinya di media sosial lebih berharga daripada obrolan dengan suaminya atau ciuman selamat tidur dari anak-anaknya. Dan sekarang, ia membayar harga atas kebodohannya. Kirana menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi, apakah Ardi masih mau memberinya kesempatan? Malamnya, saat Ardi pulang, Kirana sudah menunggu di ruang tamu. Begitu suaminya masuk, ia langsung berkata, "Ardi, aku mau bicara." Ardi tampak lelah. "Aku capek, Kirana." "Aku tahu, tapi aku mohon, dengarkan aku sebentar aja." Suara Kirana hampir bergetar. Ardi menatapnya sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. "Aku sadar aku sudah menyia-nyiakan kamu. Aku sadar aku terlalu sibuk dengan dunia maya sampai lupa kalau dunia nyata jauh lebih penting." Ardi hanya diam mendengarkan. "Aku nyakitin kamu, nyakitin anak-anak kita, dan sekarang aku menyesal. Aku ingin berubah, Ard. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mohon, jangan menjauh dariku." Kirana menatap Ardi dengan mata penuh harap, namun pria itu hanya menghela napas panjang. "Penyesalan memang selalu datang belakangan, Kirana." "Aku tahu," Kirana menggigit bibirnya. "Tapi aku masih punya kesempatan untuk berubah, kan?" Ardi menatapnya lama. "Aku nggak tahu, Kirana." Jawaban itu kembali menghantam hati Kirana. Dulu Ardi selalu punya jawaban untuk segalanya. Dulu, Ardi adalah seseorang yang tidak pernah ragu dalam mencintainya. Tapi sekarang suaminya benar-benar tidak tahu apakah ia masih bisa bertahan dalam pernikahan ini. Kirana ingin menangis, ingin berteriak. Tapi ia tahu, ini semua adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Kirana benar-benar takut kehilangan Ardi untuk selamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Kirana. Ardi masih tinggal di rumah, tapi rasanya ia sudah pergi. Tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur, tidak ada tawa kecil saat sarapan,
Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi kehangatan dalam tatapan suaminya. Dava dan Naya mulai menyadari ada yang tidak beres di antara orang tua mereka. Suatu malam, saat Kirana sedang melamun di sofa, Naya mendekatinya dengan mata polosnya yang penuh kebingungan. "Mama, kenapa Papa nggak pernah peluk Mama lagi?" Pertanyaan itu menusuk Kirana hingga ke ulu hati. Ia menatap putrinya yang masih kecil, yang tak seharusnya melihat orang tuanya seperti ini. Kirana memeluk Naya erat, menahan isakan yang hampir pecah. "Papa cuma lagi capek, sayang." Tapi benarkah hanya itu alasannya? Ataukah Ardi memang sudah kehilangan rasa untuknya? Malam itu, Kirana kembali tidak bisa tidur. Ia menoleh ke arah Ardi yang sudah terlelap dengan punggung menghadapnya. Dulu, sebelum tidur, Ardi selalu menggenggam tangannya. Selalu ada kecupan di kening dan ucapan selamat malam. Tapi kini, yang tersisa hanyalah dinginnya jarak di antara mereka. Kirana akhirnya memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ardi, kamu masih mau berjuang untuk kita?" Ardi diam. Kirana menahan napas. Ia takut mendengar jawabannya. Setelah beberapa saat, Ardi akhirnya berkata pelan, "Aku nggak tahu, Kirana. Aku sudah terlalu capek." Jawaban itu membuat air mata Kirana mengalir. "Jadi kamu mau menyerah?" Ardi menghela napas panjang lalu berbalik menghadapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama tatapan mereka bertemu. Tapi mata Ardi penuh luka yang dalam. "Kamu baru sadar sekarang setelah aku bertahun-tahun berjuang sendirian?" Kirana terisak. "Aku minta maaf, Ard. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak bisa kehilangan kamu." Ardi menatapnya lama. "Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Kirana. Tapi aku takut kalau kita sudah terlambat." Kirana menggeleng matanya memohon. "Kita nggak terlambat. Aku akan berubah, Ard. Aku akan jadi istri yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Aku janji." Ardi menatapnya dalam. "Janji itu nggak bisa menghapus semua yang terjadi, Kirana. Tapi aku akan buktikan." Kirana menggenggam tangan suaminya erat, seakan takut kehilangan. "Berikan aku kesempatan terakhir, Ard." Hening. Ardi menatap tangannya yang digenggam Kirana lalu menghela napas panjang. "Aku nggak bisa janji aku akan langsung percaya lagi," katanya jujur. "Tapi aku akan coba." Saat mendengar itu, air mata Kirana semakin deras. Ia tahu ini bukan akhir bahagia yang langsung menghapus semua luka. Tapi setidaknya ini awal untuk memperbaiki segalanya. Minggu-minggu berikutnya, Kirana berusaha sekuat tenaga untuk menebus semua kesalahannya. Ia mulai benar-benar meninggalkan dunia maya. Tidak ada lagi ponsel di meja makan. Tidak ada lagi siaran langsung di saat anak-anaknya membutuhkan perhatian. Tidak ada lagi konten-konten yang hanya untuk memenuhi eksistensinya. Sebaliknya, ia mulai fokus pada keluarganya. Ia menyiapkan sarapan dengan sungguh-sungguh, memastikan Dava dan Naya berangkat sekolah dengan penuh cinta, dan yang paling penting, ia mencoba mendekati Ardi lagi. Namun, itu tidak mudah. Ardi masih terasa jauh. Ia berbicara seperlunya, bersikap sopan, tapi tidak lagi menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Dan itu menyakitkan. Tapi Kirana tidak menyerah. Suatu malam, saat Kirana sedang membereskan dapur setelah makan malam, Dava tiba-tiba datang sambil membawa selembar kertas gambar. "Mama, ini gambarku," katanya dengan bangga. Kirana tersenyum dan mengambilnya. Di sana ada gambar keluarga mereka, Ardi, Kirana, Dava, dan Naya dengan tangan yang saling menggenggam. Tapi ada sesuatu yang membuat Kirana tercekat. Di dalam gambar itu, Ardi dan anak-anaknya tersenyum lebar, sementara dirinya sendiri hanya berdiri di pinggir dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kirana menelan ludah. "Sayang, kenapa Mama nggak tersenyum?" Dava mengangkat bahu. "Karena Mama jarang tersenyum sama kami." Jawaban polos itu seperti tamparan keras bagi Kirana. Ia sudah menyakiti anak-anaknya lebih dari yang ia kira. Setelah Dava kembali ke kamarnya, Kirana duduk di meja makan, menatap kosong ke arah gambar itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat itulah Ardi masuk ke dapur dan melihatnya menangis. "Kirana?" tanyanya pelan. Kirana buru-buru mengusap air matanya. "Aku nggak apa-apa." Ardi menatap gambar di tangannya. Lalu dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia berkata,
Apa kamu masih yakin bisa memperbaiki semuanya? Kirana mengangkat wajahnya, matanya penuh harap. Aku nggak akan menyerah, Ard. Aku janji. Ardi menatapnya lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Kita lihat nanti, katanya akhirnya, lalu pergi meninggalkan Kirana yang kembali menangis dalam diam. Seiring waktu, keadaan mulai membaik, meski perlahan. Ardi tidak lagi dingin, meski belum sepenuhnya terbuka. Ia mulai mau berbicara lebih banyak, mulai menerima perhatian Kirana, dan bahkan sesekali tersenyum kecil saat melihat usaha istrinya. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui pernikahan mereka. Suatu malam, saat Kirana sedang merapikan lemari, ia menemukan sebuah kotak kecil di antara tumpukan pakaian Ardi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto mereka dulu. Foto saat mereka baru menikah, saat liburan bersama anak-anak, saat Ardi dengan sabar menunggu Kirana yang sibuk selfie di depan cermin. Dan di bawah tumpukan foto itu ada sepucuk surat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan jantung berdebar, Kirana membukanya dan mulai membaca. Kirana, aku lelah. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di pernikahan ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga sudah terlalu sering merasa sendirian. Aku ingin kamu kembali, tapi aku takut kamu nggak pernah benar-benar pergi dari dunia yang kamu cintai lebih dari aku. Kirana menutup mulutnya, menahan isakan. Ini adalah surat yang Ardi tulis sebelum keadaan mereka memburuk. Sebelum Ardi mulai ragu pada perasaan sendiri, ia hampir kehilangan pria itu. Dan mungkin, jika ia terlambat sedikit lagi, Ardi sudah benar-benar pergi. Dengan hati yang penuh tekad, Kirana melipat surat itu dengan hati-hati. Ia tidak akan membiarkan semuanya hancur. Tidak lagi. Beberapa bulan berlalu. Kirana tetap berusaha meski butuh waktu lama bagi Ardi untuk kembali percaya. Ia tahu ini bukan proses yang bisa selesai dalam semalam. Tapi suatu sore saat mereka duduk di taman belakang rumah, sesuatu terjadi. Dava dan Naya sedang bermain di ayunan, tertawa riang. Kirana memperhatikan mereka dengan senyum tulus. Dan ketika ia menoleh ke samping, ia mendapati Ardi tengah menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada apa? Tanya Kirana pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dan berkata, Aku melihatmu sekarang, dan aku merasa kamu benar-benar berubah. Kirana menggigit bibirnya, menahan harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Aku berubah karena aku sadar, Ard, suaranya bergetar. Aku hampir kehilangan hal terpenting dalam hidupku. Ardi menatapnya lama. Lalu, dengan gerakan yang begitu hati-hati, ia meraih tangan Kirana dan menggenggamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kirana merasa air matanya menggenang. Dan saat Ardi akhirnya berkata, Aku ingin kita mencoba lagi, Kirana. Beberapa bulan berlalu sejak Ardi berkata bahwa ia ingin mencoba lagi. Meskipun keadaan sudah jauh lebih baik, Kirana tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ada hari-hari di mana Ardi masih terlihat ragu. Ada saat-saat di mana Kirana merasakan ketakutan itu kembali. Takut kalau Ardi masih menyimpan luka yang belum bisa sembuh. Namun, ia tidak menyerah. Setiap hari, ia berusaha membuktikan bahwa ia bukan lagi Kirana yang dulu. Ia bukan lagi wanita yang sibuk mengejar validasi dunia maya dan melupakan dunia nyata. Sekarang, ia adalah seorang istri yang menghargai suaminya, seorang ibu yang hadir untuk anak-anaknya. Dan sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, Ardi mulai membuka hatinya lagi. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Ardi dan Kirana duduk di balkon rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa kehangatan yang sudah lama mereka lupakan. Kirana menatap langit, lalu berkata pelan, "Masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu." Ardi diam beberapa saat, lalu menghela napas. "Aku takut." Kirana menoleh. "Takut apa?" Ardi menatapnya dalam. "Takut kalau semua ini cuma sementara. Kalau suatu hari kamu akan kembali seperti dulu." Kirana menggigit bibirnya, lalu menggenggam tangan Ardi erat. "Aku nggak akan pernah kembali seperti dulu. Aku janji." Ardi menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum kecil. "Aku ingin percaya itu," katanya. Dan saat itu, Kirana tahu bahwa Ardi mulai benar-benar memaafkannya.
Waktu terus berjalan dan pernikahan mereka semakin kuat. Suatu pagi, Kirana sedang menyiapkan sarapan saat Dava dan Naya berlarian ke arah mereka dengan wajah berbinar. "Papa, Mama!" seru Naya sambil membawa kertas gambarnya yang baru. Kirana dan Ardi menoleh. "Apa itu, sayang?" Naya tersenyum lebar sambil menunjukkan gambarnya. Di dalamnya ada keluarga mereka lagi. Tapi kali ini berbeda. Sekarang, Kirana berdiri di tengah, menggenggam tangan Ardi dan anak-anaknya dengan senyum yang paling lebar. Kirana menatap gambar itu, lalu menoleh ke Ardi. Suaminya tersenyum kecil, lalu berbisik, "Kamu sudah kembali." Saat itu, Kirana tahu bahwa ia sudah berhasil mendapatkan kembali apa yang hampir ia hilangkan, keluarga kecilnya, dan kali ini ia tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka lagi. Pesan untuk semua yang membaca, terkadang kita tidak menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup ada di depan mata kita. Kita sibuk mengejar sesuatu yang fana, sementara orang-orang yang benar-benar mencintai kita perlahan merasa diabaikan. Jangan sampai kita menyadari kesalahan kita ketika semuanya sudah terlambat. Jangan sampai kita kehilangan orang yang mencintai kita hanya karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak nyata. Cinta bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang tindakan dan kehadiran. Jangan biarkan ego dan kesibukan mengalahkan kebahagiaan yang sudah ada dalam genggamanmu. Terima kasih sudah membaca cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.